Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min dzikri hazimil lazzat yakni al-maut. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah olehmu mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelezatan, yaitu kematian. Riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk membanyakkan mengingat sesuatu yang menjadi penyebab putusnya segala kelezatan, baik itu kelezatan hidup, putus kelezatan hidup, putus penglihat, putus pendengar, putus kata-kata, putus usaha, kemudian lagi putus dengan makanan, minuman, pakaian, putus dengan tempat tinggal, putus dengan tanah yang sekian hektar atau puluhan hektar itu, putus dengan pangkat dan jabatan, putus dengan segala-galanya. Yang dimaksudkan dengan sesuatu yang memutuskan segala kelezatan tersebut ialah mati. Ia merupakan suatu hakikat atau kenyataan yang dipersaksikan oleh setiap manusia yang hidup di permukaan bumi. Selagi kita masih hidup, kita akan banyak menyaksikan orang-orang yang mati. Dan setelah sekian banyak kita menyaksikan orang-orang yang mati, maka kita akan merasakan kematian itu pula apabila sampai masanya. Dan apabila sudah ajal kita tiba, tidak peduli apakah kita orang sakit atau kita dalam keadaan sehat, mati juga. Kalau sudah sampai ajalnya, apakah orang itu miskin atau kaya, punya jabatan atau tidak, apabila ajal itu sudah sampai kepada kita, maka dalam keadaan apapun kita, entah kita lagi bersedih, entah lagi kita lagi berbahagia, entah ketika kita menangis atau tertawa, maka kematian itu akan datang kepada kita. Setiap masa kita mendengar berita tentang kematian. Ada yang mati setelah terlantar beberapa hari di hospital dengan sebab garing. Apabila umurnya sampai, ada nang garingnya banget mati. Tapi ada juga nang garingnya bebaya, ngan muriat taya sampai umurnya mati. Ada yang mati dengan terjatuh dari bangunan yang tinggi. Ada yang mati karena lemas di dalam air. Ada yang mati dengan tidak disangka-sangka. Dan banyak pula yang mati akibat nahas di jalan raya, serta bermacam-macam lagi jenis kematian yang berlaku. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui nasib seseorang di akhir hayat nanti. Namun bagaimanapun bentuk kematian itu, entah dengan penyakit atau tidak, ataupun dengan penyebab-penyebab yang lain, yang penting si mati ini ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia merupakan hamba yang banyak amal solehnya selagi dia hidup di dunia, sehingga sampai sakaratul mautnya dia mudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu bilakah nyawa kita akan dicabut
oleh malaikat maut. Tapi bagi orang yang gemar melakukan amal soleh, siang dan malamnya dia banyak melakukan kebaikan, setidaknya apabila sampai masanya di dalam 1 kali 24 jam itu, sampai ajalnya, diharapkan bahwa dia itu mati dalam keadaan melakukan amal soleh. Tapi orang yang sedikit kebaikannya dan banyak langgaran-langgaran yang ia lakukan terhadap perintah Allah, maka hendaklah takut jangan-jangan dia mati dalam keadaan melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan yang sering kita lakukan siang dan malam itu akan menjadi ikhtiar bagaimana keadaan kita mati nantinya. Kalau seumpama kita siang dan malam menghabiskan waktu dengan sholat, dengan zikir, dengan berbuat baik, maka itu sebuah ikhtiar kita sebagai bentuk penyempurna harapan. Mudah-mudahan lamun umur kita sampai kita mati dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mati dalam keadaan sholat, atau kita mati dalam keadaan hadir di majelis ilmu, ataupun dalam pekerjaan-pekerjaan mulia lainnya. Kita tidak tahu bilakah nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut, di tempat manakah badan kita akan terbujur kaku dan sudah tidak bergerak lagi. Ketika itu roh kita akan naik ke atas langit, dan kita pun belum tahu lagi apakah roh kita akan diterima untuk berhimpun bersama para nabi-nabi, syuhada dan ulama, ataukah ditolak lalu dicampakkan ke jurang api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena kita tidak tahu, maka sepanjang kita hidup dan diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, kesempatan, mbah tu kada repot-repot kita ke jauh umpama hendak menuntut ilmu, kemudian mumpung kita masih ada kesehatan, keafiatan, ada umur, apalagi masih anum, hendaklah kita membanyakkan mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kada usah waktu sakaratul maut kita masing-masing pasti suah garing. Nah, bagi orang nang berpangkat dunia, ketika pian garing, yang pian rasakan itu penyakit, dan yang pian pikirakan kayak apa supaya ampih. Jabatan itu rendah di hati orang nang garing, walaupun si garing ini sebujurnya punya jabatan. Ketika kita mempunyai banyak harta dan di saat itu kita garing, tentunya kita sibuk dengan penyakit yang saat itu kita alami, kita rasakan. Seakan-akan kita kada bisi harta apa-apa lagi, nang dipikirkan garing dan kayak apa caranya sakira sehat. Sebanyak apapun makanan di hadapan kita dan selezat apapun makanan-makanan itu, tapi kita menghadapinya dalam keadaan garing, kada selera kita. Secantik apapun istri atau secantik apapun wanita yang datang menjenguk kita, walhal kita dalam keadaan sakit, kada manaksir kita, kada manaksir. Sebanyak apapun buah yang disuguhkan oleh para tamu ketika menjenguk seseorang yang sakit, maka orang yang sakit itu dia tidak selera dengan buah-buah tersebut. Nang nyata dibuka akan pintu mobil gin, uyuh benar hendak berdiri, kulir benar hendak berdiri. Nang apalagi
disodorkan sepeda motor makinnya. Semahal apapun kendaraan, kalau si pemilik kendaraan itu sedang sakit, dia menganggap kendaraan itu biasa-biasa saja. Nah, ini sebuah perumpamaan. Rahat garing babaya aja kita asa kada penting lagi sudah nang lain pada diri kita, nang kita pikirkan sekira kita sehat kayak apa. Apalagi jika kita membayangkan kayak apa kita sakaratul maut, nang kita pikirkan tuh kayak apa supaya kita menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka nang lain pada itu kada berguna lagi. Seperti contoh garing nang silih berganti, kita masing-masing tuh bisa merasakannya. Walaupun ada istilah orang tuh sekian tahun jar hanyar mau garing, tapi rahat garing tuh jadikan iktibar bujur-bujur. Mungkin awak muriat, menggigil, dijapai panas. Itu tidak separah orang yang katanya penyakit kanker otak. Itu tidak separah orang yang katanya usus buntu, kada separah orang yang jantung apalagi sampai operasi. Nang nyata kita merasakan muriat aja bilang kada berarti sudah nang di kanan kiri muka belakang kita, apalagi kita sakaratul maut. Inya nang basir itu, nang besyahwat itu, nang rahat sehat aja. Di saat orang itu sehat, nafsunya luar biasa, bukan main. Di saat orang itu, ya katakanlah dia ambisi dalam hal harta benda, tentunya di saat itu ia sehat, kadada aritan. Apalagi sakaratul maut, makinnya belum inya rasai. Dan kiaskan akan hal-hal yang lainnya. Maka lamun kita mahahar sampai kasih tole, kita kada tahu kabila kita mati, penyebab kita mati napa jua kada tahu kita, maka akan membuahkan hasil sekecil apapun amal kebaikan itu, maka tentunya kita kada menganggap enteng, tentu sangat berarti bagi kita, sangat berarti bagi kita, karena kita kada tahu. Macam kita tak kumpulan malam ini, di antara kita ada nang umpama malam terakhir yang bisa ia hadir ke majlis ilmu, dan setelah ini mungkin dia menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kada ada yang tahu, bahkan diri yang bersangkutan pun kada tahu juga. Mun ingat sampai ke situ, maka kita tidak akan mempedulikan bagaimanapun kesibukan-kesibukan kita dari urusan duniawi. Tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyisihkan waktu. Jangan sampai dunia dijadikan alasan sekiranya kita kada menggawi urusan-urusan agama. Namun jadikanlah akhirat sebagai alasan bagi kita, sekiranya kita mampu menyisihkan waktu-waktu kita dari kesibukan duniawi untuk mengerjakan pekerjaan agama, untuk melakukan pekerjaan akhirat. Karena sering kita sampaikan, kalau kita sudah niatnya tidak benar, tidak kuat, apapun bisa kita jadikan sebagai alasan. Nang nyata kada gering aja kita, kalau sudah niat kita dalam urusan kebaikan itu tidak kuat atau tidak benar, maka tidak akan mulus perjalanan itu, tidak akan mendapat kemudahan kita untuk melakukan sekecil apapun kebaikan tersebut. Karena tak lalu panas jadi alasan juga, terlalu hujan jadi alasan juga, hujannya sudah taduh ya jadi alasan juga, bekas hujan jar, bekas hujan. Apalagi masih hujan makinnya ada benar alasan.
hendak hujan dijadikan alasan jua, belum hujan toh, imbah hujan pun dijadikan alasan jua. Jadi intinya kalau kita mempunyai niat yang benar, niat yang kuat, maka tentunya kita tidak akan melambat-lambatkan untuk melaksanakan niat baik tersebut. Lebih utama niat itu menyangkut dengan kefarduan kita sebagai orang muslim untuk kita kerjakan. Hari ini kita pergi mengusung jenazah orang lain, sholat jenazah ke atasnya, nanti pada suatu hari orang ramai pula akan datang untuk sholatkan kita. Artinya sudah ada seikung berdua sepanjang hidup kita menyaksikan orang mati. Kapan kita berpikir, berusaha supaya mempersiapkan apa bekalku ketika aku sudah mati seperti orang yang aku sholatkan ini? Apa bekalku nantinya kalau aku senasib dengan orang yang saat ini jenazahnya diantar ke pekuburan? Apa bekalku nantinya kalau aku sudah menjadi seperti mayat yang dimandikan ini? Apa bekalku nantinya kalau aku sudah menjadi seperti mayit yang ditalkinkan ini? Kan itu semua hendaklah jadi iktibar, jadi pengajaran untuk kita sebarataan. Siang malam sebanyak-banyaknya kita mengingat mati. Maka dengan ingat mati tentunya akan merangsang jiwa dan jasmani kita untuk menambah-nambah bekal sesudah kita berpindah dari kehidupan di alam dunia yang serba sementara ini. Apa-apa sementara, umur kita sudahnya satu mat aja, sementara aja. Makan minumnya sementara aja juga. Orang-orang yang kita cintai sementara aja. Orang-orang yang mencintai kita sementara aja. Bisa kita nang terdahulu meninggalkan buhannya, atau buhannya nang berdahulu meninggalkan kita. Maka kawan setia kita tidak lain hanya ilmu dan amal soleh. Itu kawan setia kita. Dia selalu menyertai kita asalkan kita menuntut ilmu. Amal soleh akan menyertai kita asalkan kita hakun menjalankan suruh Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sampai kita mati, maka ilmu dan amal soleh inilah sahabat kita yang paling setia. Sampai kita ke kubur, keduanya ini nang mengawani kita, nang jadi sebab terhiburnya kita di alam kubur. Di saat harta meninggalkan kita, di saat laki meninggalkan pian, di saat bini meninggalkan kita, di saat anak meninggalkan kita, harta jabatan meninggalkan kita, maka ilmu dan amal soleh tidak akan pernah meninggalkan kita asalkan kita bujur-bujur menuntut lawan mengamalkan. Lain pada dua macam ini sulit untuk menjamin kita masing-masing punya sahabat setia. Sulit. Rokok pun bisa tertinggal nang nyata perokok tuh. HP pun bisa tertinggal juga nang nyata katujuh kutak ketik HP. Nah, maka daripada itu, sebagaimana dari pagi kita subuh bangun guring, kada kerasaan sore, kada sampuk sore, kada kerasaan subuh esok. Berarti angka umur kita semakin bertambah, namun kematian pun semakin dekat dengan kita. Hanya angka umur kita aja yang bertambah dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun, angkanya nang bertambah. Tapi titik-titik kematiannya semakin kita mendekatinya.
Ini terutama anak-anak muda. Anak-anak muda yang sudah umur 30 tahun, sedang sudah ilmu dituntut, biasakan beramal soleh, mengerjakan kewajiban seperti sembahyang, merubah segala macam tabiat yang jelek kepada tabiat yang baik. Mengapa demikian? Ada orang yang di masa umur 30-an hidupnya berjaya, tapi karena minimnya ketakwaan kepada Allah, bahkan ada kalanya dia tidak bertakwa sama sekali kepada Allah. Kayak Nabi sudah umur 45, umur 50, dia akan mengalami kemerosotan. Kenapa maka merosot? Kada bisa menggunakan harta di jalan Allah. Harta berkurang, bahkan habis hanya dengan berfoya-foya. Dan di saat itu ketika dia ingin menjalani jalan akhirat, maka lumayan sulit, lebih sulit daripada orang yang usianya jauh lebih muda daripada mereka. Dunianya berkurang, bayar hendak berlimbah, urus urusan akhirat, maka prosesnya berat dan panjang karena kada biasa mulai anom dari hal menuntut ilmu ataupun beramal soleh. Orang yang sejak umur 30-nya walau hidupnya susah namun dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah, nanti ketika umur 40-an Allah akan memberikan dia kemudahan duniawi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudahan mengerjakan urusan akhirat karena dia sejak muda sudah terbiasa beribadah, bawirin. Kada ada keluhan lagi dalam ibadah karena sudah terbiasa. Nang sulit bila menghadang kesugihan itu berkurang, lalu jadi orang susah sudah kalau dalam hal ekonominya. Yang kedua, bagus saja menghendak bertaubat menjalani jalan ilmu dan amal soleh, tapi lumayan berat prosesnya. Kada kaya orang nang bersiap matan anum juga. Hari ini kita pergi mengusung jenazah orang lain, solat jenazah ke atasnya, nanti pada suatu hari orang ramai pula akan datang untuk solatkan kita. Suatu hakikat yang akan terjadi, namun ramai orang yang melupakannya atau sengaja tidak mau mengingatinya. Rancak aja padahal menyaksikan orang sakaratul maut, rancak aja menyaksikan orang memandi mayit, rancak saja menyaksikan bahkan umpat menyembahyangkan jenazah, rancak saja melihat jenazah diangkat ke pekuburan, dimasukkan ke liang lahat, rancak saja. Cuma apakah lupa atau dasar kada berusaha untuk mengingat-ingat nangka itu, sehingga kada jadi hikmah di dalam diri orang-orang yang menyaksikannya. Mengingati mati ialah obat penawar hati yang sangat berkesan. Melaluinya kita memasuki pintu keinsafan dan kesadaran. Kita akan berfikir dan membuat pertimbangan terhadap sesuatu yang mau kita lakukan bukan untuk masa 10 atau 20 tahun saja, tetapi kita akan berfikir untuk masa depan yang lebih jauh daripada itu. Pikiran dan pertimbangan kita menjangkau suasana akhirat yang menjangkau masa jutaan tahun ke hadapan, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Jadi orang yang mengingat mati itu pikirannya itu panjang. Ada hingga mikirkan tahun kaina kayak mana? Tahun kaina nih bini beranak misalnya. Kayak apa nih persiapan nang cagar melahirkan jenang seikung tahun kaina anak kita mau sekolah kayak apa nah. Itu iya jua,
tapi kada terhenti sampai di situ, melainkan sampai masa ke akhirat yang di sana itu bahkan kada terhingga lagi jumlahnya berapa juta tahun, berapa puluh tahun, kada ada lagi nang kayak di dunia nih tahun saano bah 2025 2026 bah 2026 2027. Kita perlu merancang untuk menyusun masa hadapan kita di alam kubur nanti, di padang mahsyar, ketika dihisab dan ketika dihadapkan di mahkamah Tuhan Rabbul Jalil, selamat daripada api neraka dan mendapat keuntungan dengan memasuki surga yang penuh dengan segala kenikmatan dan kelezatan. Hadis ke-36. Nah, teruslah kita sekali malam Kamis lagi, imbah malam ini sekali lagi, lalu kita libur panjang sampai kurang lebih 1 atau 2 minggu lah, imbah hari raya Idul Fitri. Jadi ibarat malam ini, malam Kamis kena tu talawas pada biasanya, insya Allah kada apa-apa jua kita, kada apa-apa jua. Ya bila mau hujan ini datangan pian ke sini, berarti buhan pian ini sudah teruji kebenaran dan kekuatan niatnya, itu sudah teruji. Ya hujan tu Allah Ta'ala mau uji niat bisa jua, itu satu. Nang kedua bisa juga mau uji nang bisi mobil, hakunkah kada menurunkan mobil. Kan bila mobil tu kada kehujanan, hatapnya aja nang kehujanan, orangnya kada. Lain kayak orang bisa pada motor sampai di dalam perjalanan hujan lebat bebulik, kada memungkinkan lagi mengambil mobil, itu kan uzur ngarannya, ada uzur ngarannya. Atau bayar hendak tulak fasilitas kadeda macam mobil, ya aja hujan bariannya kada memungkinkan, hujan kada baampihan sampai orang tuntung belajaran nih misalnya. Nah itu uzur ngarannya. Pahalanya tuh kayak pahala orang nang sebujurnya duduk di majelis ilmu. Ini hujan taduh pukul 9, rajin pembacaan jam 9:30 hai, sawat aja padahal kau aja tulak sebujurannya, tergantung niat bang jua. Atau sejua mau jenang bermobil bisa juga, lahat belum bisi mobil nih macam-macam angan-angan, mudah-mudahan karena kawan nyaman tulak kesana kemari ke masjid, ke majelis ilmu, tanya mantulak kena kada kehujanan lagi, pak bayi sudah baisi barangnya, bah malaran ini basuh 50.000 kena. Nah angka itu baik bisa beda motor aja, jadi nyaman bakurinah 10.000, membasuh 15.000, lawan membasuh seorangan nyaman juga. Minik syaitan pian, syaitan tu arai ya kada beurang malam ini, syaitan nang bahagia benar. Ada aja datangan seikung demi seikung. Minik tu pang syaitan, minik syaitan. Ada rajin bila kada hujan jar hingga 10 ampih, ini bekas hujan hari dingin-dingin ya syaitan lawas pada rajin ya. Nah sedang kayaknya maulah saya kira mengantuk. Ya kita malawan doka itu bila kira-kira kayak ulun ini mengantuk, nah ulun lawasi pada nang rajin do. Ya saya kira syaitan do nyanyok sesekali. Nah, dingin-dingin kayak ini pian mendapat kumpulan kayak ini humapai kita kalau kayak kita tak kumpulan humapai mun dalam rumah jangan laki bini orang belajaran inya beginjut sekalinya nyamannya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallah
fara'a nasan ka'annahum yaktashirun qala ama innakum law aktsartum dzikra hazimil lazzat lasyaghlakum amma ara fa aksiru min dzikri hazimil lazzat al maut fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama fa yaqulu ana baitul ghurbati ana baitul wahdati ana baitut turab wa ana baitud dudi fa idza dufinal abdul mu'minu qala lahul qabru marhaban wa ahlan amma in kunta la ahabba man yamshi 'ala dhahri ilayya fa idh walitukal yawm wa sirta ilayya fasatara sani'i bika fayattasi'u lahu madda basarihi wa yuftahu lahu babun ilal jannah fa idza dufinal abdul fajiru awil kafiru qala lahul qabru la marhaban wala ahlan amma in kunta la abghadha man yamshi ala dhahri ilayya fa idh walitukal yawma sirta ilayya fasatara sani'i bika qala fayaltaimu alaihi hatta yaltaqiya alaihi wa takhtalifa Allahu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيد له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينحشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار رواه الترمذي. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat solat dan baginda melihat beberapa orang di kalangan sahabat yang tertawa terbahak-bahak. Lalu baginda bersabda, jikalau kamu memperbanyakkan mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelezatan, yaitu mati, pasti aku dapati kamu bukan seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelezatan, yaitu mati. Maka tidak berlalu satu hari ke atas kubur, melainkan kubur berkata kepada manusia, ujar kubur, akulah tempat perasingan, akulah tempat persendirian, akulah rumah tanah, akulah tempat yang penuh dengan ulat. Maka setelah dikuburkan seseorang yang beriman, kubur akan berkata kepadanya, selamat datang untukmu, sesungguhnya engkau merupakan orang yang paling kukasihi yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku akan melakukan yang baik bagimu, ujar kubur. Lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakanlah baginya satu pintu yang dapat menyampaikannya ke dalam surga. Apabila dikuburkan seseorang yang sangat banyak melakukan maksiat atau seseorang yang kafir, maka kubur akan berkata kepadanya, tiada ucapan selamat datang bagimu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kubenci yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini segala urusanmu telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku akan membalas perbuatanmu. Lalu kubur itu menghimpitnya sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian ini, beliau menyilang di antara jari jemari tangannya. Kemudian baginda bersabda, maka Allah Subhanahu wa taala mengerahkan kepadanya 70 ekor ular yang sangat berbisa. Jikalau hanya seekor daripadanya menyemburkan bisanya ke atas permukaan bumi ini, pasti tidak akan tumbuh lagi sebarang tanaman sampai ke akhir umur dunia nanti. Kada gampang saikung ular nang jadi tukang siksa di dalam kubur. Lalu sekali aja inya menyemburkan wisanya ke dunia ini, maka dari inya menyemburkan wisanya ke dunia ini sampai kiamat, barang sabuting tanaman kadeda lagi nang mau subur, mati berataan tanaman sealamanan gini. Kayak pak ganal ularnya, kayak pak banyak wisanya, sampai-sampai sekali hajainya menyemburkan wisanya itu saat duniaan ini kadeda lagi tanaman nang mau tumbuh. Maka ular-ular yang berbisa tadi menggigit dan melukainya,
dan teruslah dia tinggal dalam keadaan yang demikian itu sehingga sampai waktu untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan sebuah kubur. Ada kalanya merupakan satu taman di antara taman-taman surga atau salah satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Riwayat Imam Tirmizi. Keterangan menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikmat atau siksa di alam kubur adalah salah satu di antara saat yang akan dihadapi oleh setiap orang yang mati ketika berada di alam barzakh, yaitu alam yang memisahkan antara alam dunia ini dengan hari kiamat. Alam barzakh ialah tempat transit, berhenti sementara untuk menunggu ketibaan kedatangan hari kiamat yang akan menyelesaikan segala hal ihwal manusia, baik ke surga atau ke neraka. Maka sesiapa yang selamat di dalam kuburnya berarti telah terbuka untuknya jalan yang memudahkan ke surga. Sebaliknya sesiapa yang disiksa di dalam kubur, maka itu adalah pertanda bahwa dia akan dijerumuskan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Oleh itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selalu menangis apabila beliau melintasi kawasan pekuburan. Sayyidina Utsman, kurang apa beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa bagaimana ibadah beliau, bagaimana maqam atau pangkat beliau di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sidin bila lewat di pekuburan beliau selalu menangis. Mun ngini jangankan menangis, kadang tak boleh aja kada ke kuburan. Apalagi tak pintang di pakuburan do kadeda kawitan seorang. Makinnya sedang pulang ke ini nang parah lagi di kuburan iya bakaraoke. Ya lanjut baca terus. Di kuburan iya bakaraoke kayak apa kayak itu. Ngintu kah nang dikirimi ke orang nang bakubur. Cari anu kayak kan. Sesiapa yang selamat di tempat ini, ujar Sayyidina Utsman, maka yang selepas daripadanya adalah mudah baginya. Dan sesiapa yang disiksa di tempat ini, maka yang selepas daripadanya adalah lebih dahsyat lagi. Ayo, bila di kubur nyaman, keluar pada situ lebih nyaman lagi. Bila dalam kubur sudah kena siksa, bangkit dari kubur makin nyata siksa lagi. Lekopang jar nang disiksa di kubur do pina benyaman kaina keluar pada kubur kada. Jadi babak penentuan tempat transit itu nyamankah kada? Bila tempat transitnya nyaman, nah berarti pesawat yang akan dinaikinya itu termasuk pesawat harap do. Bila tempat transitnya aja kada nyaman, orangnya juga nang maulah kada nyaman lo diandak di situ. Artinya apa? Bila nang dikubur ini sudah kena siksa, keluar pada kubur banget pada ngintu lagi, ngeri pada itu siksanya, sakit pada nang di situ lagi siksanya. Bila dalam kubur itu sudah nyaman, keluar pada kubur nyaman lagi pada ngintu. Justru mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur dan mohonlah daripadanya supaya mendapat nikmat di dalam kubur. Insyaallah kita sambung malam Kamis berikutnya, yaitu malam Kamis terakhir sebelum liburan bulan Ramadan. Mudah-mudahan nang sampaikan ini bermanfaat bagi zahir dan batin kita seperataan, khususnya bagi tukang baca ataupun bagi nang mendengar. Mudah-mudahan ahli keluarga kita, anak-anak zuriat-zuriat kita dijadikan Allah orang-orang yang saleh dan salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.